Balik lagi di channel Bakti Husada TV. Oke, kali ini saya Lesti Putri yang akan take over di channel ini. Baik, untuk episode kali ini kita akan bincang-bincang santai bersama fisioterapi. Oke, sebelum kita bahas apa itu fisioterapi, kemudian kerjanya itu di mana saja, lalu sama sekolah kerja bisa kerja di mana saja, kita akan perkenalkan terlebih dahulu dengan prodi fisioterapi. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Putri untuk kesempatannya. Halo semua, perkenalkan saya Dilia. Saya adalah salah satu dosen fisioterapi di Stikes Bakti Husada Cikarang dan kebetulan juga diamanahi menjadi ketua program studi fisioterapi. Kalau kita mengacu ke Permenkes ya, nomor 65 tahun 2015, sebenarnya fisioterapi itu adalah layanan kesehatan di mana dia tuh fokusnya terutama untuk memelihara serta memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Jadi kalau boleh saya ibaratkan ya Bu, kita ini kan makhluk hidup ya, di mana salah cirinya adalah kita bergerak. Dan umumnya kita itu bergerak karena ada tujuan yang ingin kita capai. Dan ini sudah kita mulai bahkan dari kita masih bayi. Jadi misalkan ketika kita itu dituntun oleh orang tua kita untuk mengambil botol minum gitu misalnya. Dan nanti semakin kita bertambah usia, tentu saja semakin banyak keinginan, semakin banyak tujuan, harapan, cita-cita yang ingin kita capai. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya suatu hari kita itu mengalami keterhambatan dalam gerak, otomatis kan akan banyak keinginan dan juga tujuan yang nggak bisa kita laksanakan gitu. Dan kita juga perlu tahu bahwasanya ketika kita mengalami gangguan dalam proses bergerak atau mungkin kita menuruni nggak mood keinginannya untuk ngapa-ngapain, mager lah istilahnya kalau zaman sekarang ya, itu bukan hanya karena ada masalah di alat geraknya, entah di tangan atau di kaki, tapi juga kita perlu perhatikan bisa jadi gangguannya itu ada di sistem lain dari tubuh kita. Nah, saya misalkan ada orang yang dia mengalami gangguan di sistem respirasinya atau di sistem pernafasan. Misalkan dia batuk-batuk terus gitu. Pastikan fokus orang ini pada saat itu adalah dia tuh kepingin untuk gimana caranya meredakan batuknya dulu. Kan pasti batuk itu nggak nyaman ya untuk dirinya ya. Kalau misalnya dia sehat, pastikan dia bisa kerja, dia bisa sekolah, atau mungkin dia mau jualan gitu misalnya. Tapi karena dia sakit, dia batuk terus, otomatis dia pinginnya istirahat dulu lah supaya batukku tuh reda dulu. Nah di sini menjadi terlihat bahwasanya penting ada di sekitar kita layanan kesehatan seperti fisioterapi yang fungsinya itu untuk memulihkan fungsi tubuh kita sedemikian rupa melalui modalitas dan juga terapi yang bisa dipelajari di bangku perkuliahan. Oke, ternyata fisioterapi itu sekompleks itu ya. Jadi tidak ada lagi mindset tentang fisioterapi itu adalah tukang pijit. Benar banget Bu Putri, soalnya kalau misalnya kita menyamakan fisioterapi dengan, mohon maaf ya, tukang pijat, itu berarti seakan-akan fisioterapi itu hanya memandang manusia isinya cuma otot. Padahal kita yang punya profesi entah itu kedokteran atau kesehatan apapun itu, kita itu diharuskan untuk melihat manusia secara utuh. Jadi di atas otot itu masih ada kulit, di bawah otot itu masih ada tulang, di bawah tulang itu masih ada sistem lain di tubuh kita yang itu juga berpotensi untuk menimbulkan rasa nggak nyaman atau rasa sakit di diri kita gitu Bu. Nah jadi hal ini menjadi dasar apa yang akan dipelajari oleh teman-teman nanti kalau misalnya menjadi mahasiswa fisioterapi. Jadi nanti di awal semester teman-teman itu akan belajar bagian-bagian di tubuh manusia melalui mata kuliah anatomi Bu namanya. Kemudian juga bakal belajar fungsinya melalui mata kuliah fisiologi. Nanti kita juga bakal kasih banyak mata kuliah penunjang juga. Nanti semakin bertambahnya semester, semakin kompleks, nanti juga akan semakin masuk ke core fisioterapi. Jadi ke inti mata kuliah fisioterapi, bentuk modalitasnya, bentuk terapinya, dan nanti bagaimana implementasinya ketika di klinis. Di fisioterapi itu kebanyakan orang stroke. Bu Dilia gimana tuh responnya? Sebenarnya kurang tepat ya Bu Putri kalau misalnya dikatakan pasien yang ke fisioterapi itu cuma pasien stroke, karena mohon maaf fisioterapi itu juga nanti bisa ketemu sama anak-anak, bayi, balita yang berkebutuhan khusus.
bisa juga ketemu sama ibu hamil, begitu dengan permasalahannya yang kompleks ya, pegel dan lain sebagainya, itu bisa kita tangani. Terus bisa juga ketemu sama atlet yang mengalami cedera. Nah, jadi pada akhirnya teman-teman nanti itu akan tahu kalau fisioterapi itu punya banyak sekali spesialisasi, Bu Putri. Dan itu bisa diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, sistem tubuh kita. Jadi yang pertama itu ada fisioterapi muskuloskeletal. Nanti itu kita belajar tentang otot dan juga tulang berikut dengan permasalahannya. Terus juga ada fisioterapi neuropsikiatri, Bu. Jadi ini belajar tentang sistem saraf berikut dengan gangguan yang mungkin efeknya itu ke aspek psikologi gitu. Terus juga ada fisioterapi kardiorespirasi, dan ini terkait dengan sistem jantung dan juga paru pada tubuh manusia. Terus ada juga fisioterapi integumen. Nah, ini tentang fisioterapi kulit. Nah, selain itu, spesialisasi di fisioterapi juga bisa dibagi berdasarkan kelompok usia yang rentan. Jadi yang pertama itu ada pediatri. Jadi yang suka anak-anak ya, yang suka bayi, nanti bisa arahnya ke spesialisasi fisioterapi pediatri ini. Kemudian ada juga geriatri, Bu Putri. Jadi di sini kita akan belajar, kita kalau udah tua itu rentan sama penyakit apa sih, gimana cara memulihkannya, gimana cara memelihara kesehatan orang yang sudah tua gitu. Nah, terus yang terakhir, kita juga bisa ke spesialisasi yang fokusnya itu ke kelompok masyarakat dengan background tertentu, seperti misalkan fisioterapi olahraga. Nah, ini kita bisa belajar tentang gimana sih cara memulihkan atlet yang cedera, terus tentang kondisi apa saja yang rentan dialami oleh atlet itu juga kita pelajari, Bu, di fisioterapi olahraga. Terus juga ada fisioterapi kesehatan wanita. Jadi di sini kita bakal belajar tentang gimana sih cara menjaga kesehatan ibu hamil sampai nanti mereka deliver the baby gitu ya. Dan yang terakhir itu ada fisioterapi K3 atau fisioterapi keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Ya, itu dia penjelasannya. Teman-teman wajib banget harus daftar segera masuk ke Prodi Fisioterapi di Stikes Bakti Husada Cikarang. Kita tanya-tanya ya, Prodi Fisioterapi ini visi misinya apa ya? Boleh dong kita tahu, Bu Dilia, tentang visi misinya. Jadi visi misi Prodi Fisioterapi Stikes Bakti Husada Cikarang itu kita terkait dengan bidang K3, Bu. Jadi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini juga akan didukung dengan konten kurikulumnya. Nah, jadi dari visi misi ini kita berharap kita punya mahasiswa yang mereka itu kompeten lah ya, kompeten untuk memberikan pelayanan fisioterapi, terutama di bidang industri yang kaitannya sangat erat dengan K3, Bu. Dan juga kita punya mahasiswa yang mereka menjadi SDM yang mampu berkompetisi secara global, terutama di bidang K3. Oke, jadi ciri khas dari Prodi Fisioterapi di Stikes ini adalah tentang K3. Kenapa tuh, Bu, memilihnya K3 enggak muskulo, neuro, respirasi? Bisa dijelaskan, Bu Dilia? Alasan kenapa milih K3 itu pasti ada alasan geografis juga. Kita di Cikarang ya. Mungkin satu Indonesia bahkan dunia itu sudah tahu kalau kita ini adalah kawasan industri. Jadi ada keinginan untuk ikut berpartisipasi ke keberlangsungan sektor tersebut, tapi terutama di aspek kesehatannya. Terus juga kenapa nggak milih muskulo dan lain sebagainya? Karena sejauh yang kita sudah survei ya, Bu, perguruan tinggi fisioterapi di Indonesia itu belum ada yang kekhususannya itu ke K3. Muskulo itu udah banyak, neuro udah ada, jadi makanya kita milih ke K3 karena ya dukungan geografis tadi. Nah, tapi hal ini jangan sampai menjadi halangan teman-teman yang di luar Cikarang untuk masuk ke fisioterapi Stikes Bakti Husada Cikarang, Bu, karena kita harus ingat lagi ya bahwasannya yang namanya sektor industri itu setiap daerah di Indonesia itu pasti ada, entah skalanya kecil ataupun besar. Dan kita juga perlu ingat kalau fisioterapi itu bukan untuk golongan atau penyakit tertentu, Bu. Jadi makanya nanti mahasiswa masuk ke sini, kemudian mereka keluar, mereka lulus, entah nanti masuk ke perusahaan menjadi tenaga fisioterapi di sana atau mereka mau terjun ke masyarakat secara umum, itu nggak apa-apa banget selama mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka dapat di Stikes Bakti Husada Cikarang ini. Oke, jadi guys, lulusan di Prodi Fisioterapi Bakti Husada ini tidak dipungkiri hanya di sektor industri saja. Kita tanya lebih lanjut yuk, lulusannya nanti diterima atau bisa kerja di mana aja sih kalau fisioterapi ini?
Oke, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan visi misi kita ya Bu, kan pasti harapannya bisa masuk ke perusahaan. Tapi sebenarnya fisioterapi sama seperti layanan kesehatan yang lain Bu, perawat, bidan dan sebagainya sama-sama bisa kerja di rumah sakit swasta, daerah, punya pemerintah tuh bisa banget. Atau mau ke klinik atau juga mungkin ke fasilitas kesehatan yang lain tuh bisa. Dan penyebarannya itu juga bisa berdasarkan peminatan dari mahasiswa itu sendiri. Misalkan nanti mahasiswa kita itu ada minatnya ke arah suka anak-anak gitu misalnya, pengen sering-sering ketemu anak-anak, nanti bisa ke peminatan fisioterapi pediatri, kemudian berkarir di layanan tumbuh kembang atau layanan pembinaan anak cacat, itu bisa banget. Atau mungkin ada mahasiswa kita yang mereka itu basicnya suka banget olahraga Bu. Nah jadi nanti prospeknya itu mereka bisa bergabung ke tim klub olahraga gitu, kemudian mereka menjadi tim kesehatannya, dan fungsinya mereka adalah untuk menunjang performa dari atlet kita gitu Bu. Dan yang terpenting adalah fisioterapi itu bisa banget buka klinik mandiri. Jadi selain dia membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, dia juga berkesempatan untuk membantu rekan sejawatnya yang lain gitu. Wow, ternyata cukup banyak ya untuk lulusan kita nantinya. Nah, benar sekali itu Bu Putri datanya. Nah, dengan kenyataan itu ditambah perguruan tinggi yang punya fisioterapi di Indonesia itu masih dikit banget Bu. Jadi makanya alhamdulillah Stikes Bakti Husada Cikarang itu diizinkan untuk buka prodi fisioterapi, bahkan sudah ada akreditasinya Bu, dan kita sudah terakreditasi baik. Kompetensi apa sih yang akan didapat sebagai fisioterapi di Bakti Husada ini? Jadi bicara tentang kompetensi mahasiswa nanti ya Bu, ketika mereka lulus itu menjadi program utama kita pasti, dan kita berusaha merealisasikannya melalui adanya jalan kerjasama dengan pihak-pihak lain, entah itu layanan umum yang sifatnya kesehatan maupun pendidikan, yang mana sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mendukung program MBKM dari pemerintah. Nah, efeknya untuk mahasiswa sendiri adalah dari hasil kerjasama itu kita bisa mengadakan pelatihan tersertifikasi Bu. Jadi mahasiswa ini nanti lulus itu bukan cuma menghasilkan ijazah, tapi mereka juga punya sertifikat yang membuat mereka itu lebih unggul harapannya daripada orang lain ketika mereka melamar kerja nanti. Nah, jadi kita itu akan mengadakan training K3, kemudian ada BTCLS, ada juga Mom and Baby Care, dan juga ada Service Excellent. Dan insya Allah nantinya akan terus bertambah pelatihan-pelatihan yang ada sertifikatnya dan menjadi bekal untuk mahasiswa kita nanti. Dan yang perlu, yang paling penting lah istilahnya ya Bu, jenjang pendidikan fisioterapi di Stikes Bakti Husada Cikarang itu sudah S1. Jadi secara keilmuan pun mahasiswa kita insya Allah lebih. Oke, di sesi kali ini alhamdulillah sudah selesai tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja seputar dari prodi fisioterapi di Stikes Bakti Husada Cikarang. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa nanti bisa